Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas tentang tips lulus UP 2023. Bapak Ibu yang saat ini hendak mengikuti UP atau uji pengetahuan pendidikan profesi guru dalam jabatan maupun yang uji pengetahuan untuk prajabatan. Berikut beberapa tips buat Bapak Ibu agar bisa menjawab atau sukses pada UP-PPG tahun 2023 ini. Yang pertama tentu saya ingatkan perihal Bapak Ibu harus banyak berlatih. Itu yang paling utama. Banyak berlatih soal-soal yang berpeluang muncul. Sumbernya ada banyak, baik dari buku misalnya, dari Play Store di-download, dari Facebook, dari YouTube, dari Telegram, dari grup-grup WhatsApp. Itu semua pelajari, bahas semuanya, sampai Bapak Ibu mampu untuk terbiasa mengenal macam-macam soal. Sehingga tidak ada rasa terkejut ketika menemukan soal-soal model yang baru gitu. Jadi tetap terupdate terus. Itu yang pertama, banyak berlatih. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tinggalnya di tempat yang berpeluang untuk sinyal kurang bagus, silahkan pindah saja ke tempat yang sinyalnya bagus. Artinya misalnya di tempat tersebut jika mati lampu maka sinyal akan jelek. Nah, itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan matang, ternyata hanya karena mati lampu UP-nya gagal. Ujiannya gagal. Saya harap jangan sampai begitu. Silahkan pergi ke tempat saudara, ke tempat teman yang lebih tempatnya di kota, yang artinya sinyalnya, potensinya untuk rusak jaringan itu kecil gitu. Artinya di mana-mana ada saja peluangnya jaringan itu kurang bagus, namun peluangnya kan berbeda antara kita di kampung dengan posisinya lebih di kota begitu. Minimalnya ke ibu kota kecamatan. Kalau boleh ke ibu kota kabupaten, karena biasanya kalau ibu kota kabupaten artinya di situ kan pusat kegiatan usaha, pemerintahan, jarang untuk pemadaman listrik. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi banyak berlatih, yang kedua lebih baik mengambil tempat yang lebih aman. Yang ketiga, pastikan alat-alat pendukung Bapak Ibu sudah layak pakai ketika uji pengetahuan tersebut. Contohnya, laptop. Laptop Bapak Ibu itu harus sudah memenuhi persyaratan atau sudah layak untuk menggunakan SEB, Safe Exam Browser. Itu aplikasi yang kita gunakan ketika uji pengetahuan. Itu Bapak Ibu. Artinya jangan sampai laptop kita itu merasa sanggup, ternyata setelah kita download, kita coba, yang ada jadi melambat atau tidak bisa digunakan. Itu yang berpeluang kita menjadi gagal. Maka tetap diuji spesifikasinya, maka sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan ketika menggunakan Safe Exam Browser tersebut. Demikian pula handphone. Karena alat yang kita gunakan itu laptop dan handphone. Jadi handphonenya juga harus bisa menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Jadi nanti laptop kita gunakan untuk menjawab soal, Zoom-nya untuk merekam kegiatan kita. Begitu dia
uji pengetahuan berbasis domisili nanti namanya Bapak Ibu. Kecuali yang ujian di tempat atau di lokasi yang ditentukan oleh LPTK masing-masing gitu. Namun sejauh ini yang saya tahu masih berbasis domisili. Sehingga Bapak Ibu persiapkan sarana prasarana yang layak. Seperti tadi yang saya bilang, laptop dan handphone. Demikian pula cok sambung, charger itu tetap dipersiapkan, jangan sampai ketinggalan. Apalagi tadi yang kita bahas yang harus pindah ke ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten, artinya sudah perjalanan jauh jadi ada yang lupa. Makanya tetap konsentrasi, jangan gegabah, jangan buru-buru, jangan panik. Itu salah satu hal yang paling penting dalam mempersiapkan UP atau ketika ujian UP itu, uji pengetahuan. Kemudian waspadai soal dengan maksimal. Artinya banyak soal yang menjebak. Demikian pula jawaban yang menjebak. Contohnya, berikut beberapa teori belajar. Berikut beberapa gaya belajar antara lain. Terkadang ada kata kecualinya tanpa harus di bold. Itu Bapak Ibu harus jeli tentang itu. Itu artinya jebakan soal. Atau sering disebut berikut yang bukan. Itu jebakan soal. Kemudian ada juga jawaban yang menjebak. Jawaban yang menjebak itu apa? Jawaban menjebak itu pilihan A benar, pilihan B salah, pilihan C salah, pilihan D paling benar. Kira-kira bagaimana contoh soalnya? Kira-kira begini Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana saya buat. Berikut adalah benda yang larut di air. Berikut adalah benda yang larut di air. A. Gula. B. Misalnya kain. C. Kayu. D. Gula dan garam. Sebenarnya jawaban A benar. A. Tapi kalau D, gula dan garam lebih benar. Terkadang begitu soalnya Bapak Ibu. Atau juga ada yang jawabannya begini. E. Garam. C. Kayu. A gula. B. Garam. Kemudian nanti D-nya AB benar. Nah begitu. C misalnya kayu, D-nya AB benar, A dan B benar. Artinya kita harus menjawab yang D. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati ketika melakukan menjawab soal begitu. Kemudian yang berikutnya itu saya ingatkan jangan sampai menjawab soal itu habiskan waktu hanya untuk satu soal. Terkadang kita itu terjebak Bapak Ibu satu soal karena kita merasa bisa yang mana ya, kayaknya yang ini. Lalu kita mengkalkulasikan sepertinya ini. Jangan sampai seperti itu. Langsung yang bisa kita jawab otomatis dulu yang kita kerjakan. Artinya sekali kita lihat baca sampai ABCD-nya, ya ini. Jawab langsung. Jangan sampai kita mengingat-ingat habis waktu. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan soal, tapi kita juga berhadapan dengan waktu. Makanya Bapak Ibu, tadi yang pertama saya bilang, banyak berlatih itu wajib. Supaya jangan sampai habis waktu di satu soal. Kemudian, perlu juga saya ingatkan, di sudut kanan nanti laptop Bapak Ibu, atau komputer Bapak Ibu, di situ tempatnya daftar soal yang sudah kita jawab. Di atasnya ada waktu. Lalu mulai dari 3/4
dari kiri sampai ke kanan itu isinya soal dan jawaban dan pilihan jawabannya. Seperempatnya itu untuk tempat jawaban tadi, di atasnya waktu. Jadi Bapak Ibu sesekali lihat ke kanan, lihat waktu yang sudah berjalan atau waktu yang tersisa, lalu persiapkan atau lebih fokus lagi apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Karena melihat itu berapa yang sudah selesai, berapa yang belum selesai, berapa waktu yang tersisa. Dan nanti kita atau Bapak Ibu tahu mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Itu Bapak Ibu harus sesekali, jangan terus-menerus, karena kan terganggu membaca soalnya. Itu beberapa tips untuk Bapak Ibu yang akan menghadapi uji pengetahuan PPG tahun 2023 ini. Saran saya yang paling terakhir, jangan panik. Itu saja. Jangan panik. Ketika Bapak Ibu akan menghadapi ujian seperti ini, jangan panik. Makanya Bapak Ibu banyak berlatih tadi itu tetap saya ingatkan. Kemudian boleh juga dibuat buku catatan sendiri, catat apa-apa saja yang perlu. Kemudian nanti ketika satu hari atau satu hari sebelum hari H, silakan di checklist mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum disiapkan, mana yang sudah. Apa kira-kira yang Bapak Ibu perlukan? Misalnya rencana pindah ke kota selama ujian, boleh dicatat gitu. Sampai beberapa daftar catatannya yang harus dikerjakan. Jadi satu hari sebelum ujian, Bapak Ibu boleh checklist mana yang sudah disiapkan. Kemudian pas di hari H sebelum pelaksanaan ujian, kira-kira 3 jam 4 jam sebelum pelaksanaan ujian, cek kembali apakah ada yang belum lagi. Jika sudah standby semuanya, berserah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Bapak Ibu percaya. Persiapkan diri untuk menghadapi ujian. Begitu. Jadi itu saja Bapak Ibu, tetap semangat yang akan menghadapi uji pengetahuan PPG tahun 2023 ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang mengikuti uji pengetahuan itu tahun 2023 ini lulus semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.